Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri, subtema 1 dan subtema 2. Ayo kita baca doa dulu ya, agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Hari ini kita akan belajar ungkapan petunjuk pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8. Anak-anak hebat, apa kalian tahu apa itu ungkapan petunjuk? Ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. 1. Disusun secara urut. Dan yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Contoh ungkapan petunjuk yaitu sebagai berikut. Hari itu, ayah dan ibu Dayu sedang membersihkan rumah. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberinya petunjuk. Ibu berkata, "Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran." Nah, kalimat yang diucapkan oleh ibu merupakan ungkapan petunjuk. Kenapa? Karena di situ disusun secara urut cara membersihkan jendela. Kemudian di situ juga menggunakan kalimat perintah halus, yaitu pada kalimat gosokkan kain itu ke kaca, keringkan dengan kertas koran. Anak-anak hebat, ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai dengan gambar. Ungkapan petunjuk ditulis secara urut dan rinci. Perhatikan contoh ungkapan petunjuk cara mengepel lantai berikut ya. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Yang kedua, isilah ember dengan air. Yang ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Kemudian yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Yang kelima, peras kain pel tersebut ya. Dan yang terakhir, gosoklah kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, selain menggunakan gambar, kita juga dapat menyusun kata yang acak menjadi ungkapan petunjuk. Ingat ya anak-anak hebat bahwa ungkapan petunjuk merupakan kalimat perintah halus. Ungkapan petunjuk biasanya diawali dengan kata kerja. Contohnya yaitu buanglah, gunakan, atau cucilah. Berikut merupakan langkah-langkah menyusun kata yang acak menjadi ungkapan petunjuk. Yang pertama, bacalah kata satu persatu. Kemudian yang kedua, carilah kata perintahnya. Yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Kemudian, bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Dan yang terakhir, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar ya. Contohnya di sini ada kata-kata acak, sampah, tempatnya, pada, buanglah. Yuk kita susun menjadi kalimat petunjuk yang benar ya. Yang pertama, kita cari dulu kata perintahnya. Di situ kata perintahnya yaitu buanglah. Nah, selanjutnya kita susun kata-kata menjadi kalimat yang benar ya. Setelah kata buanglah, kira-kira kata apa ya? Tepat sekali, yaitu kata sampah. Jadi, apabila kita susun menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Tahukah kalian, gambar acak dapat disusun menjadi sebuah petunjuk melakukan sesuatu loh. Caranya, susunlah gambar terlebih dahulu menjadi urutan yang benar. Kemudian, buatlah ungkapan petunjuk yang sesuai untuk setiap gambar. Buatlah cerita yang urut dan padu.
Yuk kita urutkan gambar berseri di bawah ini hingga menjadi petunjuk menjemur pakaian ya. Kira-kira langkah pertama yang mana ya? Tepat sekali. Yang pertama yaitu peras pakaian yang sudah dicuci. Kemudian yang kedua yaitu kibaskan pakaian yang sudah diperas. Langkah yang ketiga adalah baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Dan yang terakhir, gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Anak-anak hebat, praktekkan kegiatan menjemur pakaian tersebut di rumah ya, saat kalian membantu ibu menjemur pakaian. Anak-anak hebat, hari ini kita telah belajar mengenal ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Ciri-cirinya adalah disusun secara urut, menggunakan kalimat perintah halus dan bahasanya jelas dan mudah dipahami. Ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai gambar. Kita juga bisa menyusun kata acak atau gambar acak menjadi ungkapan petunjuk. Ketika kalian memberikan tanggapan pada ungkapan petunjuk, harus diucapkan dengan santun. Selanjutnya, anak-anak akan belajar Bahasa Indonesia subtema 2. Anak-anak hebat, apa kalian masih ingat apa itu ungkapan ajakan? Ungkapan ajakan merupakan ungkapan yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Ungkapan ajakan biasanya diawali dengan kata yuk, mari, atau ayo. Yuk kita amati gambar berikut ya. Ini lingkungan sekitar rumahku. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon rindang membuat udara sejuk. Tidak ada sampah berserakan. Orang-orang berjalan tertib. Kendaraan berjalan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Perhatikan kalimat berikut ya. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Kalimat tersebut merupakan ungkapan ajakan. Pada kalimat tersebut, kita mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan sekitar rumah kita dengan menggunakan kata mari. Contoh ungkapan ajakan yang lain adalah sebagai berikut. Mari membuang sampah di tempatnya. Ayo kita menanam pohon di lingkungan kita. Anak-anak hebat, dapatkah kalian menunjukkan manakah yang termasuk kalimat ajakan? Kalimat ajakan yang pertama yaitu mari masuk. Kemudian, ayo lihat pohonku ini. Selanjutnya yaitu mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan. Dan yang terakhir, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Wah, betul sekali. Mengapa kamu menjawab kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan? Karena menggunakan kata ayo dan mari. Tepat sekali. Ungkapan tanggapan merupakan pendapat pribadi dengan mengomentari sesuatu. Ungkapan tanggapan dapat berupa tanggapan yang mendukung atau setuju, tanggapan yang tidak mendukung atau tidak setuju. Kita boleh tidak mendukung suatu ajakan. Tanggapan tetap harus disampaikan dengan santun. Kalimat ajakan di sini, mari kita bermain bola di taman. Kalimat tanggapannya yaitu, maaf, aku tidak bisa, kakiku sedang sakit. Anak-anak hebat, yuk kita ingat lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ungkapan ajakan merupakan ungkapan yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Ungkapan ajakan biasanya diawali dengan kata mari, ayo, atau yuk. Contoh ungkapan ajakan yaitu mari menjaga lingkungan. Ungkapan tanggapan merupakan pendapat pribadi dengan mengomentari sesuatu. Ungkapan tanggapan dapat berupa tanggapan yang mendukung atau setuju, tanggapan yang tidak mendukung atau tidak setuju. Kita boleh tidak mendukung suatu ajakan, tapi ingat ya, tanggapan tetap harus disampaikan dengan santun. Sampai jumpa di video selanjutnya ya anak-anak hebat.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.